dan semua keluarga aku tuh pernah dihantuin sama Mariam ini. Misalnya kakakku pernah ditemenin tidur. Halo cucu yang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Tiny Amelia Putri di Tiny TAP TV. Dan senang banget kali ini kembali berjumpa dengan kalian. Hampir tiap hari berjumpa dengan kalian semuanya cu. By the way, apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya bahagia dan baik-baik aja. Sebelumnya aku mau bilang bahwa banyak banget komentar-komentar yang minta aku tuh buat bikin video yang happy-happy katanya. Jangan yang serem-serem mulu kak, yang senang-senang dong. Oke sih, tapi kalian kasih ide ya ke aku. Kalian komen di bawah sini, aku harus bikin video apa gitu loh. Dan kemarin aku bikin video prank lumayan rame ya. Next aku bakal ngeprank lagi, tapi jangan sering-sering, nanti orang bisa nggak percaya lagi sama aku. Hehe, dan kali ini aku bakalan membacakan cerita-cerita yang udah kalian kirimin melalui DM Instagram ya. Jadi ini tuh bener-bener ditunggu-tunggu banget, apalagi buat kalian yang udah kirimin DM kalian sejak dari bulan Juni lalu. Jadi kayak DM-nya tuh udah banyak banget cu. Dan kalian sabar ya, satu persatu bakalan aku ceritain, tapi diharapkan untuk lengkap gitu loh. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Jangan cuma, kak aku pernah lihat bayangan hitam. Udah gitu aja, aku juga bingung ya mau menceritakan laginya gimana gitu kan. Nah jadi aku butuh cerita yang memang secara rinci kalian ceritakan ke aku. So langsung aja aku bacain satu persatu ceritanya di segmen termuram. Tadi ngobrolin mistis, unik, dan seram. Oke cuy, cerita yang pertama ini dikirimkan oleh akun Instagram Saidina Ali atau Saidina3547. Nah dia menceritakan nih pengalaman horor yang terjadi sama dia. Oke, karena dia ini dari Bengkulu, jadi dia sempat pakai bahasa Bengkulu nih ngomong sama aku. Yuk ambo punya cerita. Nah aku bacain secara bahasa Indonesianya ya. Kak, aku punya pengalaman serem. Waktu itu aku ikut pelatihan di sebuah asrama. Nah, jadi nama asramanya kita rahasiakan aja karena tidak ingin terjadi persinggungan dan lain-lain ya cuy ya. Pada saat itu, pada malam hari, aku bersama dengan temanku lagi ngobrol di belakang asrama tersebut. Nah, awalnya tuh nggak ada apa-apa kak. Kami ngobrol berdua sampai larut malam. Itu sekitar jam 12:30. 00.30. Nah, ada suara cewek nangis tiba-tiba. Terus sama suara anak kecil nih lari-lari. Karena kami asik aja ngobrol, jadi kami nggak terlalu menghiraukan tuh suara-suara tersebut. Jam 12:30 malam dong, suara cewek nangis. Kalau aku sih udah fix banget ya, udah ngeh banget gitu kan. Tiba-tiba tepat jam 2 malam, ada suara benda jatuh. Sepertinya benda itu besar loh, di atas atap. Oke, padahal di sekeliling asrama itu nggak ada pohon. Berarti apa yang jatuh? Jadi nggak mungkin kan kalau ada ranting pohon atau sebuah benda yang jatuh. Ya nggak mungkin kan, masa dari atas pesawat gitu ya. Nah kak, terus akhirnya kita coba untuk ngecek nih keluar. Kita pengen pastiin yang jatuh ke atap itu apa. Nah ternyata nggak ada benda apa-apa kak yang jatuh di sana. Nah kami pun langsung masuk deh ke dalam. Pas masuk ke dalam asrama, melanjutkan kembali cerita-cerita kami. Tiba-tiba suara benda jatuh menggelinding di atas atap itu muncul lagi. Yang kedua ini lebih jelas gitu kak suaranya. Temanku pun langsung lari. Sedangkan aku masih duduk di tempat yang sama. Akhirnya aku pun loncat melalui jendela, masuk ke kamar asrama, dan jendela itu pun jebol dong karena aku. Oke, kalian pasti lagi cerita-cerita horor nih kayaknya. Dan kak, setelah itu asrama pun geger karena kejadian itu. Tiba-tiba di depan pintu ada kayak bola-bola api gitu terbang lewat depan pintu. Kemudian berputar di atas atap asrama. Nah berarti itu dong yang ngegelinding bola-bola api. Sebenarnya ada ya kisah kalau bola-bola api itu kayak semacam kiriman untuk ngejahatin orang lain. Nah next bakalan aku bahas deh soal bola api seperti ini. Nah kemudian
kami semua pun memutuskan untuk melakukan pengajian, Kak, karena kejadian tersebut, supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Iya, benar. Di tengah-tengah pengajian, pintu dan jendela pun tiba-tiba terbuka sendiri. Kami sampai terkejut, tapi kami tetap melanjutkan pengajian tersebut. Kebayang deh, benar-benar mencekam banget ya. Tapi kan kita tetap berlindung sama Allah, tetap ngaji gitu ya. Tapi diganggu. Anjir, kayak di film Annabelle lah gak sih? Setelah pengajian tersebut, ternyata udah suara azan subuh. Kami pun langsung sholat subuh berjamaah, kemudian situasi pun kembali seperti semula. Bener-bener sih, kalau dari jam sepertiga malam, dari tengah malam sampai ke subuh ya, sebelum azan subuh itu benar-benar mencekam banget sih kalau kita dalam gangguan iblis gitu. Setelah matahari terbit, kami pun bergegas ke rumah Pak RT menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam. Pak RT pun menjawab, "Di sini udah biasa, Mas, hal seperti itu terjadi. Itu namanya hantu Banaspati. Dia memang sering ganggu warga sini. Udah banyak para orang pintar yang didatengin buat ngusir hantu itu, tapi nggak ada yang berhasil." Berarti memang hantu itu tuh udah sering kali mengganggu warga di daerah sana. Oh, berarti memang jenis hantu-hantu itu beda-beda ya. Ini bentuknya kayak bola api. Yang aku tahu bola-bola api itu semacam kayak santet gitu. Nah, tapi kali ini itu memang udah dipercaya sama warga sekitar sana, emang sering ganggu. Yaitu kalau kakak percaya dan gak percaya, tapi itu emang pernah terjadi. Dan memang di daerah sana banyak hantunya. Oke, thank you Saidina Ali untuk pengalaman kamu cukup horor banget dan mencekam banget ya sebenarnya. Apalagi si Saidina Ali ini kan baru tuh di tempat tersebut. Jadi kayak dia lagi pelatihan di sebuah asrama. Dan biasanya memang orang-orang baru itu seringkali mengalami gangguan-gangguan ya. Jadi kayak kita kalau udah biasa nih tinggal di suatu gedung atau suatu rumah, kayak udah biasa aja, jarang gitu mengalami hal-hal tersebut. Tapi nih kalau orang-orang yang baru datang, apalagi orang-orang jauh dari daerah yang berbeda, nah seringkali tuh makhluk-makhluk tersebut sengaja untuk memperlihatkan eksistensinya gitu. By the way, sekali lagi thank you buat Saidina Ali. Next ke cerita yang selanjutnya. Jadi kali ini salah satu cerita yang dikirimkan dari salah satu akun Instagram yang tidak ingin disebutkan namanya karena mungkin ceritanya agak sensitif yang berhubungan dengan keluarga supaya tidak terjadi masalah. Jadi dia pengen nge-share ceritanya tapi ingin dirahasiakan namanya. It's okay ya. Jadi begini ceritanya ya. Kak, aku punya nenek buyut. Terus nenek buyut ini punya ibu. Nah berarti kayak nenek dari neneknya. Tapi kita sebut nenek aja ya, soalnya susah juga ini disebut apa. Kalian bisa komen ya di bawah ya cuy. Nah jadi aku pernah pergi nih ke rumah nenek itu. Wajar dong kalau aku nggak tahu kampung aku, dan aku jarang banget ke kampung aku itu. Terus aku masuk nih ke rumah nenek ini. Pas masuk hawanya tuh nggak enak banget, Kak. Iya, aku kebayang sih pasti ini rumah tua banget ya, karena kayak neneknya kita punya nenek. Pas masuk awal tuh nggak apa-apa, biasa aja. Tapi semakin masuk ke rumah itu, yang tadinya dingin berubah jadi panas. Awalnya mungkin perubahan cuaca, it's okay lah. Oke, dia ini santuy sih sebenarnya, tapi tetap diganggu gitu ya. Sampai aku duduk di ruang tengah, makin lama tuh makin panas, Kak. Panas banget. Aku cuma mau kasih tahu aja, kalau panas itu biasanya auranya benar-benar negatif. Jadi kayak aura hantu yang jahat, biasanya kayak gitu sih. Nah terus Kak, aku ketemu satu kotak yang agak aneh gitu. Karena jiwa kepoku keluar, aku buka dan ternyata isinya tuh kayak sebuah jubah dari kulit harimau gitu, dan ada percikan darahnya. Nah di situ kaget dong, aku langsung cepet-cepet aku masukin jubah itu lagi ke dalam box tersebut. Malamnya aku pergi lagi ke situ dan aku ajak mamaku untuk masuk lagi, jalan lagi sampai ke dapur. Dan kakak tahu nggak apa yang aku lihat? Aku ngeliat seorang nenek-nenek yang menggunakan jubah harimau itu yang ada darahnya. Nah berarti jubah yang tadi dong. Dan sedang membawa telur, dan aku nggak tahu itu telur apa. Terus aku lihat ada 2 ekor harimau dalam rumah tersebut, dan mendengar ada yang nangis yang sangat keras banget.
Dan aku sampai nggak bisa tidur Kak, 3 hari 2 malam. Dari situ aku nggak berani lagi ke kampungku. By the way, ini kejadiannya di Sumbar, Sumatera Barat. Oke cuy, jadi emang ya, karena aku sendiri dari Bengkulu, papaku orang Sumatera Barat, dan di Bengkulu sendiri ada kisah tentang Inye. Inye itu kayak siluman gitu, siluman harimau. Jadi mereka tuh manusia biasa tapi kemudian bisa berubah sewaktu-waktu jadi harimau gitu. Dan kabarnya bahkan sampai sekarang itu ada di pedalaman hutan gitu. Nah, ini kita nggak tahu ya, nenek-nenek, sosok nenek-nenek yang menggunakan jubah harimau itu apakah memang dulunya dia adalah sosok Inye atau seperti apa. Ya kita nggak tahu. Ada yang orang Sumatera Barat yang mungkin ngerti soal ini, bisa komen di bawah, share bareng kita. Dan itulah ceritanya tadi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya karena ini cukup sensitif ya, jadi kayak di rumah keluarganya gitu. Oke cuy, selanjutnya aku bakal ngebaca ini cerita dari DM-nya si Albi21_2009. Kak, aku mau ceritain cerita seremku. Oke, namaku Alicia. Oh, jadi nama sebenarnya adalah Alicia ya cuy ya. Jadi aku itu sebenarnya emang bisa lihat gitu Kak. Maksudnya kayak punya kelebihan secara supranatural. Dia bisa ngelihat hal-hal yang mistis gitu. Orang tuaku itu punya villa di daerah Bali. Nah itu tuh udah cukup lama gitu Kak. Nah jadi aku dan kakakku disuruh orang tuaku untuk lihat itu villanya yang di Bali. Nah aku sih biasa aja ya, villanya itu agak di hutan gitu Kak, sekitar 3 jam dari kota. Dan di jalan itu cukup serem, gelap banget, terus banyak burung gagak. Nah gak ada pemukiman warga gitu loh. Pas sampai di villa itu aku tuh ganti baju dan langsung tidur. Jam 12 tepat gitu Kak, malam. Aku kebangun karena aku mau minum dan aku juga lupa minum susu. Jadi itu villanya 2 tingkat gitu, terus ada kolamnya. Pas aku ke dapur ya biasa aja. Tapi pas mau masuk lagi ke kamar, aku minum susu cepet-cepet dan aku ngerasa ada yang nyentuh. Kukira kakakku. Rupanya aku lihat ada sosok cewek cantik pakai baju putih terus senyum ke arahku. Terus aku pun pingsan. Oke, kalau aku di posisi kamu mungkin aku juga pingsan ya. Pas pingsan, aku di tempat tidur, itu ada kakakku. Terus aku lihat itu ceweknya ngintip dari jendela. Oh, pas udah bangun nih dari pingsan deh kayaknya ya. Di tempat tidur ada kakaknya Alicia ini yang ngebantuin dia mungkin. Tapi dia tetap ngelihat sosok cewek itu dari jendela. Nah ini pengalaman seremku Kak. Aduh, serem banget, sumpah. Serem banget sih, itu karena dia juga orang yang sensitif ya, jadi bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu secara nyata banget. Dan aku bersyukur aku kalau nyata banget kayak gitu nggak pernah deh. Kak, aku ada lagi nih pengalaman horor lagi ya yang pernah aku alamin. Itu kejadiannya sekitar jam 10 malam gitu. Aku lagi main game, waktu mama dan papaku nggak ada, aku pun sendirian dan kakakku juga lagi di rumah temennya. Waktu itu aku kebelet pipis nih. Waktu aku ngelewatin dapur, terus ada wanita pakai baju merah, rambutnya panjang, cantik, duduk di kursi makan. Aku kira itu kakakku. Aku lanjut aja deh ke WC. Oh ya, aku juga pernah sih ngalamin yang kayak gini. Kayak kita lewat, kita pikir yang duduk di situ tuh keluarga kita. Ternyata keluarga kita lagi nggak ada. Aku lanjut lagi nih ke WC. Nah, karena WC itu ada kayak kacanya, itu cewek ngintip. Terus aku bilang, Kak jangan ngintipin aku, ini lagi pipis, katanya gitu. Jadi tuh cewek gak nyaut, padahal kakakku kalau dipanggil pasti nyaut. Waktu aku selesai nih dari WC, itu cewek masih duduk di meja. Jadi kayak dia gak ngeh gitu ya, mungkin gak kelihatan jelas mukanya ya. Jadi gak ngeh itu bukan kakaknya, atau memang menyerupai kakaknya ini. Cewek itu masih duduk di meja makan dan aku lanjut lagi nih ke kamar. Pas mau masuk ke kamar, tuh cewek duduk di kasur aku. Dia ngeliatin muka aku dan pas aku panggil dia noleh ke aku, mukanya cantik tapi saat aku ngedip tuh cewek ngilang. Tadinya di dapur, pas masuk kamar dia ada di kamar. Kamu berani banget nih. Nah, pas aku panggil lagi tuh cewek tiba-tiba ada di belakang aku kayak 5 meter gitu Kak. Aku pun bilang, "Kakak kenapa?" Terus dia diem. Oh jadi dia benar-benar menyerupai kakaknya, dia mirip gitu. Tiba-tiba
ada pesan WA dari kakakku, katanya dia nginep di rumah temannya. Aku pun mikir, jadi siapa cewek cantik itu, mirip dengan kakakku tapi versinya lebih cantik gitu. Dia berarti ngomongin kakaknya nggak secantik hantu itu. Pas keluarga aku pulang, aku ceritain semuanya, lalu orang tuaku tuh bilang nama sosok itu tuh Mariam. Dia tuh pernah kerja di rumah aku, asisten rumah tangga di rumahnya si Alicia ini. Terus Mariam ini meninggal karena dia bunuh diri, Kak, karena cinta. Dan semua keluarga aku tuh pernah dihantuin sama Mariam ini. Misalnya kakakku pernah ditemenin tidur. Oh iya Kak, aku juga pernah bangun, terus tanganku tuh kayak ada luka-luka gitu, kayak luka dicakar gitu pas bangun tidur, Kak. Sumpah ini serem banget sih cerita dari Alicia ya. Dan dia juga sempat bilang bahwa TV di rumahnya kadang hidup sendiri gitu. Terus handphone yang udah ditaruh di rak itu kadang pindah. Ih, serem banget. By the way, makasih banyak buat kalian semua ya cuy ya, yang udah menceritakan pengalaman kalian ke aku. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan buat yang berbeda agama juga selalu rajin ibadahnya ya, supaya kita dalam lindungan Tuhan terus. By the way cuy, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya channel ini, dan juga jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara nonton terus video-video aku selanjutnya, dan request di bawah sini di komentar kalian pengen aku ceritain apa lagi. Dan buat kalian yang memang punya pengalaman horor tersendiri, bisa di share ke aku melalui DM di Instagram aku. By the way, sekali lagi terima kasih banyak cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.